Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan DKI dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Khairatul Aiza dengan NIM 2484130025 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini, dan teman saya Nila Mairina dengan NIM 2484130014. Saya Flavio Fadli Ramadan dengan NIM 2484130018. Saya Nabila Fauzia dengan NIM 24843 248413004. Saya Nasya Alimatus Sadia dengan NIM 248413009. ya baik langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai biografi tokoh yang akan disampaikan oleh saudari Naila. Di sini saya ingin memaparkan tentang biografi Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud atau biasa disebut sebagai Bapak Psikoanalisis. Beliau lahir di Moravia tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Ia juga belajar di Kaisar Joseph Russell di Wina. Sigmund Freud ini memiliki kepintaran dari dirinya sendiri, dari bawaan dirinya sendiri, dan memiliki sifat yang humoris yang diwarisi oleh ayahnya, sedangkan ibunya mewarisi sifat yang sentimental. Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nabila mengenai pandangan tentang manusia. Kepada Nabila, Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas pandangan tentang manusia menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, teori kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id merupakan hal-hal yang dibawa sejak lahir, termasuk insting. Id juga merupakan reservoir energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Energi psikis dapat meningkat karena adanya perangsang, baik perangsang dari dalam maupun dari luar. Contoh dari id ini yaitu kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Selanjutnya ego. Ego ini muncul karena adanya kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata. Contoh dari ego ini adalah menunda kepuasan. Misalnya ada seseorang yang sedang berjalan melewati orang yang sedang makan, ia tidak akan mengambil makanan orang tersebut meskipun ia sedang merasa sangat lapar. Dan yang terakhir ada superego. Superego merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Superego dapat pula dianggap sebagai moral kepribadian. Contoh dari superego yaitu menolak untuk berbohong meskipun tahu itu akan menguntungkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya pemaparan materi akan dibawakan oleh Nasya dengan tema dinamika kepribadian. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang insting. Insting itu adalah sumber perangsang somatis yang dibawa sejak lahir. Menurut istilah, insting itu terbagi menjadi 2, yaitu insting keinginan wish dan insting kebutuhan need. Insting keinginan itu adalah perangsang psikologi, sedangkan insting kebutuhan adalah perangsang jasmani. Sedangkan menurut Freud, insting dibagi menjadi 2, yaitu insting kehidupan dan insting keinginan mati. Insting kehidupan yaitu dorongan yang menjamin kelangsungan hidup dan reproduksi, mencakup naluri seperti lapar, haus, menghindari rasa sakit, dan seks. Sedangkan insting kematian adalah dorongan untuk merusak diri sendiri, contohnya adalah seperti bunuh diri. Cukup? Ya, baik, terima kasih kepada Nasya. Materi terakhir akan dibawakan oleh Rama. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang insting kecemasan. Kecemasan merupakan hasil dari konflik bawah sadar
sebagai akibat dari konflik antara ego dan superego. Ketergantungan ego pada id juga bisa memunculkan kecemasan. Juga ketergantungan ego pada superego memunculkan kecemasan moral seperti dunia luar yang menyebabkan kecemasan realistis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Soleha dengan nomor induk mahasiswa 24881300016. Saya ingin bertanya, apakah psikoanalisis masih relevan pada saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Psikoanalisis itu masih sangat relevan, terutama dalam terapi psiko dan pemahaman tentang dinamika di bawah sadar. Meskipun banyak teori yang memperluas konsepnya. Cukup, Amel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nama Putri, NIM saya 248431009. Di sini saya bertanya, bagaimana mekanisme pertahanan ego berfungsi dalam menghadapi kecemasan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mekanisme pertahanan ego berfungsi untuk melindungi individu dari kecemasan dengan mengelola konflik antara dorongan naluriah atau id, nilai moral, superego, dan realitas melalui cara-cara bawah sadar. Ego menggunakan strategi seperti penyangkalan, resepsi, proyeksi, atau rasionalisasi untuk mengurangi tekanan psikologi, menjaga keseimbangan emosi, dan memungkinkan individu menghadapi situasi yang menantang tanpa merasa kewalahan. Seperti itu jawabannya. Apakah cukup? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Mustika dengan NIM 24841300006. Izin bertanya, apakah perkembangan teori psikoanalisis Freud masih relevan dalam memahami perkembangan anak-anak di masa kini? Terima kasih. Izin menjawab, Mega. Menurut teori psikoanalisis Freud itu masih relevan dalam memahami perkembangan anak-anak karena konsep-konsep dasarnya itu adalah tahap perkembangan psikoseksual, peran bawah sadar, dan dinamika id, ego, superego yang membantu anak untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Cukup, Mega. Perkenalkan, nama saya Naila Saada dengan NIM 24841300001. Saya akan bertanya bagaimana cara teori psikoanalisis dapat membantu proses konseling. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nailus. Teori psikoanalisis dapat membantu proses konseling dengan cara menggali pikiran alam bawah sadar konseli, seperti trauma masa kecil dan penyebab masalah seperti kebiasaan menghindar masalah atau memendam emosi. Dengan cara itu, konselor dapat membantu konseli untuk menentukan solusi dan mengurangi kecemasan konseli. Apakah sudah cukup, Nailus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hafid dengan NIM 248413000. Izin bertanya, apa fokus utama teori psikoanalisis? Terima kasih. Psikoanalisis berfokus pada peran bawah sadar, konflik internal, dan pengalaman masa kecil dalam pembentukan kepribadian seseorang. Apakah cukup? Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi psikoanalisis yaitu psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud adalah pendekatan psikologi yang fokus pada proses bawah sadar, konflik internal, dan pengaruh masa kecil terhadap kepribadian serta perilaku seseorang. Pendekatan ini menekankan bahwa pikiran manusia terdiri atas 3 struktur utama. Yang pertama yaitu id atau dorongan naluriah, yang kedua ego atau kesadaran realitas,
Dan yang terakhir yaitu superego atau nilai moral yang saling menentukan perilaku individu. Metode ini menekankan pentingnya interpretasi mimpi, asosiasi bebas dalam memahami motivasi manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.